ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diracun oleh seorang wanita Yahudi namanya Zainab bintu Al Harith. Rasul itu perang bersama Yahudi berapa kali? 4 kali. Satu, melawan Bani Quraiko, terusirlah Bani Quraiko dari Madinah. Kemudian melawan Bani Nadir. Kenapa Rasul memerangi Bani Nadir dan mengusir dari Madinah? Karena Bani Nadir mau ightial, membunuh Nabi dengan cara licik. Kemudian setelah itu menyerang Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah diserang? Karena dia kemudian berkongsi untuk mengusir Madinah, mengusir Rasul di Madinah dalam perang Ahzab. Berkoalisi dia dengan orang-orang musyrik. Ternyata menang pula Ahzab itu. Maka Rasul mengusir Bani Quraidah, sehingga mereka kemudian sebagiannya sampai ke perbatasan Syam dan sebagiannya mereka kemudian berkumpul di Khaybar. Maka perang yang terakhir melawan orang-orang Yahudi itu di Khaybar. Maka perangnya perang Khaybar. Itulah terakhir melawan orang Yahudi di Khaybar. Dan Rasul menang. Padahal Khaybar itu penghasil kurma terbesar di Madinah. Rasul berhasil menguasai Khaybar. Sehingga dikuasainya Khaybar itulah banyak orang yang kemudian dari kalangan Yahudi benci dengan Nabi. Bagaimana caranya kemudian membunuh Nabi? Tapi mereka tidak bisa karena tidak punya kekuatan. Akhirnya mereka merencanakan untuk menuang racun. Pura-pura mereka mengundang Rasul makan-makan. Zainab sempat bertanya, makanan apa yang disukai Muhammad itu? Oh, paha daging kambing. Itu kesukaan Nabi. Jadi antum kalau makan tengkleng minta pahanya. Itu daging kesukaan Nabi. Kesukaan Nabi maksudnya pahanya. Apakah kambing Batam dengan kambing di Mekah sama? Ya beda. Kambing di sana didoakan Nabi Ibrahim berkah. Makanya makan pagi, siang, sore, malam pun nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi. Dan itu makanan mereka kan itu. Kalau antum makan daging dari Tamiang sana ya kambingnya dari Tamiang, terakhir antum pula ke Tamiang. Ya. Jadi intinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam direncanakan pembunuhan dengan cara diracun. Qadarullah, Rasulullah SAW, ya namanya Rasul husnudzon saja. Mereka sudah kalah, mungkin mau berbuat baik. Datang Rasul dengan sebagian para sahabat, dihidangkan banyak makanan kambing. Ketika Nabi SAW memakan sedikit saja, menyicipi saja, masalahnya sudah tertelan. Tiba-tiba paha kambing itu bicara. Mujizat tadi memberitahu, ya Muhammad, jangan kau makan aku lagi, karena dalam diriku sudah terlumuri racun. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu bicara kambing itu, kata Rasul, berhenti kalian, jangan ada yang makan. Rupanya ada seorang sahabat, satu sahabat ikut pula tercicipi. Sama-sama dengan Nabi, 2 orang, Nabi dan satu sahabat makan. Lah yang satu sahabat ini meninggal, tapi setelah 1 tahun meninggal. Rasul masih bertahan karena Rasul punya fisik yang kuat. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas kepada Zainab bintul Haris, pada jelas-jelas beracun kan. Nabi tidak membiarkan saja Zainab bintul Haris. Ada yang mengatakan bahwa Zainab itu masuk Islam belakangan dan baik Islamnya, ada yang mengatakan tidak. Tetapi kemudian setelah seorang sahabat ini mati dan itu dikarenakan racun, barulah Zainab dibunuh. Kenapa? Karena kisos. Ya, jadi dibunuhnya karena kisos. Karena dia sudah membunuh seorang sahabat gara-gara racun, maka dia dibunuh. Kalau seandainya sahabat ini nggak mati, dia kan tidak akan dibunuh. Karena Nabi SAW tidak mengambil kisosnya kan, membiarkan Zainab itu hidup. Sahabat yang kemudian tercicipi racun mati, baru kemudian kisos, dibunuhlah Zainab bintul Harith. Tapi selama 1 tahun itu Rasul membiarkan, ya, membiarkan. Begitulah Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi supaya tidak ada konflik gitu ya. Mereka sudah kalah gitu ya, dan terusir dari kota Madinah. Begitulah bagaimana orang-orang Yahudi memperlakukan Nabi SAW sedemikian rupa. Ya, karena bagaimanapun misinya orang Yahudi itu adalah misi dunia. Mereka itu kan di otaknya dunia saja. Ketika kemudian diserukan kepada mereka agama yang benar yang sudah tercantum dalam Taurat dan juga kitab-kitab yang mereka baca,
Mereka berpikir kalau seandainya Muhammad yang menguasai mereka, maka habislah bisnis-bisnis mereka, pasar-pasar mereka, uang-uang mereka. Itu pikirnya mereka seperti itu. Seolah-olah Islam itu kalau menguasai, habis mereka itu. Seolah seperti itu. Pada Islam tidak demikian. Islam tidak pernah mengambil hak orang. Ya. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi terpikir seperti itu? Ya tadi, karena Al-Quran mengatakan la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuhzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau akan mendapati mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, manusia yang paling rakus kepada kehidupan dunia, melebihi orang-orang musyrik. Ingat suatu ketika sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi ini pulang perang. Tiba-tiba kemudian kehabisan bekal, makanannya habis, minumannya habis. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW bertamu kepada seorang nenek Yahudi yang berada di perbatasan Madinah. Karena udah habis makanannya, habis minumannya, di padang pasir bisa mati kan begitu. Makanya singgah ingin bertamu supaya ya bisa makan, bisa minum kan gitu. Dan Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikan siapapun yang berbuat baik kepadanya, hatta orang kafir sekalipun. Maka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang menceritakan kisah ini mengatakan ketika Nabi SAW betul-betul dihormati sama wanita tua Yahudi ini dalam rangka jazaul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan dengan kebaikan. Jadi Nabi SAW bertanya kepada wanita ini, nanti sepulangnya aku ke Madinah, kira-kira apa yang kau kehendaki kami kirim. Wahai nenek, sebutkan saja, kau sudah berbuat baik kepada kami, ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat. Kira-kira kalau kami sudah pulang ke Madinah, apa yang kau kehendaki, nanti kami kirim saja. Kata wanita ini mengatakan, faqala naqatun, berilah aku seekor unta supaya aku punya kendaraan. Karena di zaman itu kan kendaraan pakai unta. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, apa lagi? Kata wanita ini, berikan kepadaku kalban yahrusu ghanami, anjing untuk merawat kambing-kambingku supaya jangan diterkam serigala. Kemudian apa lagi? Ya. Berikan kepadaku jariyah, budak wanita supaya dia menjadi pembantuku. Kemudian apa lagi? Ya Allah, nggak berhenti permintaannya. Hanya ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat. Ketika Rasul ingin membalas kebaikan, kira-kira apa balasannya? Disebutkan semuanya. Ibaratnya saya bertamu kepada antum 3 hari. Jadi anak ngomong, sebagai balasannya nih, karena antum sudah ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat tinggal 3 hari, kalau saya pulang ke Jawa Barat, kira-kira mau apa antum? Saya mau Fortuner Ustaz 1, ya kan? Mau apa lagi? Gitu ya. Oh kalau bisa rumah saya harus renovasi nih, tak ada duit, renovasi. Apalagi nggak berhenti. Jadi Nabi SAW heran, orang ini tamak sekali, lobak sekali gitu ya hidupnya. Kata Nabi SAW, wahai nenek, a'ajazti ka'ajuzi Bani Israel, lemahkah engkau wahai nenek untuk seperti seorang nenek di zaman Bani Israel gitu. Sahabat bertanya, Rasul, apa maksudmu nenek di zaman Bani Israel itu? Rasul cerita. Dulu kata Nabi SAW, inna Musa lamma sara bi Bani Israel min Misra dhallu tariq. Dulu Nabi Musa ketika membawa Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian Palestina, nyasar di tengah jalan, tidak tahu jalan. Dulu gak ada kompas, apalagi Google Map, nyasar. Sehingga kemudian ulama orang-orang yang berakal, murid-murid pilihannya Musa mengatakan, oh jangan-jangan karena kita tidak melaksanakan wasiatnya Nabi Yusuf. Kata Musa, aku tidak ingat apa ya. Mereka mengatakan Nabi Yusuf sebelum meninggal, dia berwasiat agar jasadnya jangan dikubur di Mesir, tetapi kuburlah di Palestina.
Oh, boleh jadi mungkin gara-gara itu kita tersesat karena tidak membawa jasadnya Nabi Yusuf. Dan ingat, jasadnya para nabi itu tidak pernah dimakan tanah ya, walaupun dikubur lama-lama pun. Seandainya Allah takdirkan ada orang yang menggali di kuburan Nabi, walaupun sudah 4 abad yang silam, 14 abad yang silam, Nabi itu tidak akan berubah ketika meninggal sampai hari ini. Tapi kan tidak boleh haram menggali kuburan Nabi. Kalau seandainya digali, maka jasadnya para nabi tidak akan rusak dimakan tanah ya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam jasadnya masih utuh lah. Ketika itu qadarullah, memang tidak ada yang tahu kuburannya Nabi Yusuf kecuali seorang nenek. Satu-satunya yang tahu kuburannya itu adalah seorang nenek tua. Inilah yang diceritakan Nabi kepada nenek Yahudi itu, "Hei nenek, lemahkah engkau untuk menjadi seorang nenek di zaman Bani Israel yang mengetahui di mana kuburan Nabi Yusuf?" Jadi akhirnya kemudian Rasul mengatakan, "Wahai nenek, tolonglah beritahu di mana kuburan Nabi Yusuf." Maka nenek ini mengatakan, "La af'al hatta tu'tini hukmi." Aku tidak akan memberitahu sampai kau bayar dulu. Ada imbalannya. Wani piro bahasa kitanya. Jadi akhirnya kemudian kata Nabi Musa, "Maumu apa?" Tiba-tiba nenek ini mengatakan, ketika Nabi Musa mengatakan, "Dulluni ala qabri Yusuf," maka nenek ini mengatakan, "Aku tidak macam-macam, minta aku nama akafil jannah, jadikan aku temanmu di sorga." Nabi Musa pusing, masa gara-gara nunjukkan kuburan saja minta sorga dan jadi teman dia pula di sorga. Nabi Musa terdiamlah. Emang sorga milik dia? Allah kirim malaikat, dan malaikat mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, Allah sudah mengabulkan permintaan wanita itu." Maka wanita ini menunjukkan kuburannya, kemudian kuburan digali, baru kemudian setelah jasadnya Nabi Yusuf ini ketemu, kemudian dibawa ke tanah perjanjian dan tidak nyasar lagi. Syahidnya di sini apa? Kalau sudah nenek-nenek itu jangan macam-macam. Minta unta, minta ini, minta. Tengok nih nenek zaman Bani Israel, minta sorga gitu maksudnya gitu loh. Ya. Udah tua kok macam-macam gitu loh. Nah, Rasul itu mengatakan, lihat bagaimana orang Yahudi itu nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal kaya, nggak kenal miskin. Pokoknya mereka dengan dunia itu cinta sekali. Kalau bisa 1000 tahun mereka itu jangan mati, ya kan? Padahal mereka mengklaim bahwa sorga itu milik mereka. Kalaupun harus masuk neraka 3 hari saja katanya, atau 40 hari paling lama. Makanya Allah mengatakan, "Loh, kalau kalian memang penduduk sorga, kenapa tidak berangan-angan mati saja?" Malah pengen hidup 1000 tahun pula. Berarti sebenarnya kalian juga merasakan bahwa kalian itu bukan ahli sorga. Kalau bisa jangan mati. Ya, itulah orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Dan manfaatnya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.